Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A ingin menjelaskan tentang analisis kinerja kompresor PLTG Grati. Next slide, Kang. Di sini kami beranggotakan yaitu ada Muhammad Arifin dengan NPM 20106311500011. Faras Noval Muhammad dengan NPM 20106311500005. Muhammad dari Saputra 20106311500012. Muhammad Wahyudin 20106311500015. Maruli Hadiat Maharahap 20106311500044. Dan terakhir Muhammad Hafiz Maulana 20106311500013. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG di Grati. Pembangkit listrik milik PT Indonesia Power, khususnya di Grati, memiliki 3 blok pembangkit, yaitu blok 1 dengan pembangkit listrik tenaga gas uap berkapasitas 450 M. Beban yang optimal dapat diketahui dengan mengetahui efisiensi termal paling tinggi terhadap beban pada masing-masing unit PLTG blok 2 dengan metode siklus Brayton di PT Indonesia Power Grati. Pada penelitian ini menggunakan metode siklus Brayton karena cara kerja turbin gas menggunakan metode siklus Brayton, sehingga sangat tepat bila menggunakan metode tersebut untuk menentukan beban paling optimal pada PLTG di blok 2 Grati. Berikut adalah video PLTG Grati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja PLTG. Turbin gas merupakan mesin dengan proses pengoperasian dalam internal combustion. Bahan bakar berupa minyak atau gas alam dibakar di dalam ruang pembakaran, combustor. Udara yang memasuki kompresor setelah mengalami tekanan bersama-sama dengan bahan bakar disemprotkan ke ruang pembakaran untuk melakukan proses pembakaran. Gas panas ini berfungsi sebagai fluida kerja yang memutar roda turbin bersudu yang terkopel dengan generator kemudian mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Berikut adalah skema PLTG seperti yang telah dijelaskan. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini bahwa kompresor, turbin, dan generator terdapat pada satu poros atau saling terhubung sehingga bila turbin berputar maka generator akan ikut berputar.
untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad dari Saputra. Di sini saya mau melanjutkan tentang siklus Brighton, di mana dalam keterangan dari gambar 2 adalah seperti berikut. 1, 2 aksen, 3, dan 4 aksen adalah proses turbin gas ideal. Kemudian 1, 2, 3, 4 merupakan proses turbin gas aktual. Berikut adalah proses siklus Brighton berdasarkan gambar, di mana 1 sampai 2 merupakan proses kompresi, di mana udara luar atmosfer dimanfaatkan secara adiabatik, yaitu jika silinder diisolasi secara sempurna terhadap panas, maka kompresi akan berlangsung tanpa ada panas yang keluar atau masuk ke dalam gas, dan menimbulkan perubahan-perubahan variabel, seperti volume mengecil, P1 lebih besar dari P2, kemudian tekanan membesar, P1 lebih kecil dari P2. Kemudian kemudian 2 sampai 3 merupakan proses pembakaran, di mana bahan bakar ditambahkan atau dicampurkan dengan udara bertekanan dengan dialirkan melalui diffuser menuju ruang bakar. Fungsi diffuser di sini adalah untuk memperlambat kecepatan velocity udara sehingga udara bercampur secara sempurna dengan bahan bakar. Yang kemudian 3 sampai 4 merupakan proses ekspansi, di mana gas hasil proses pembakaran ekspansi melalui nozzle bagian turbin mengubah energi kinetik gas panas hasil pembakaran dari ruang bakar menjadi tenaga putar mekanis. Pada proses ekspansi berlangsung terjadi gesekan antara gas hasil pembakaran dengan sudut-sudut turbin, sehingga temperatur gas buang yang keluar dari turbin menjadi lebih tinggi daripada proses ideal atau isentropis. Kemudian 4-1 merupakan proses pembuangan, di mana exhaust gas hasil pembakaran dikeluarkan menuju regenerator jika ada, melalui suatu sistem exhaust duct saluran pengeluaran, tetapi jika tidak ada generator, gas hasil pembakaran langsung dialirkan ke udara bebas dan membuat proses exhaust selancar mungkin. Untuk slide selanjutnya akan dibahas rekan saya. Ya, di sini ada data PLTG Blok 2. Sesuai pada tabel berikut bahwa Blok 2 terdiri dari 3 unit pembangkit listrik tenaga gas dengan spesifikasi mesin yang sama dengan ukuran mesin yang sama. Pada data diambil pada beban kurang lebih 30 MW, kurang lebih 50 MW, kurang lebih 70 MW, dan kurang lebih 100 MW. Dikarenakan pada masing-masing unit blok 2 pada pembebanan tersebut, maka sering disetting oleh operator Central Control Room. Berikutnya dijelaskan untuk saya. Baik, berikutnya adalah pengolahan data PLTG Blok 2 Unit 1. Pada tabel 4.1 tadi di beban 30,9 MW. Pengolahan data pada beban dan unit lainnya menggunakan cara perhitungan yang sama. Yang pertama, kita mencari entalpi H1 atau inlet kompresor. Yang diketahui temperatur satunya sebesar 30 derajat, maka diperoleh hasil H1 sebesar 303,359 kJ per kilogram. Kemudian kita cari entalpi H2 atau outlet kompresor. Menggunakan rumus yang sama, maka diperoleh hasil sebesar 666,69635 kJ per kilogram. Untuk mencari H3 atau entalpi kombuster dapat dicari dengan PR3 pada tabel gas ideal menggunakan interpolasi linear PR3 dihitung menggunakan rumus seperti berikut. PR4 didapat dari tabel gas ideal pada T4 atau temperatur exhaust, sehingga PR4 itu nilainya sebesar T4 sebesar 316,3 derajat Celcius. Maka diperoleh PR3 sebesar 159,659. Lalu kita sudah dapat PR3
ketiganya, maka kita akan bisa mencari entalpi H3 atau kombuster, yaitu temperatur 3 sebesar 100.087,49 derajat Kelvin dan entalpi H3 sebesar 1146,5663 kilojoule per kilogram. Lalu ada entalpi H4 atau exhaust, di mana diperoleh sebesar 595,9436 kilojoule per kilogram. Untuk entalpi H2 aksen atau outlet kompresor teoritis, di mana K itu konstanta sebesar 1,4, maka diperoleh entalpi H4 sebesar 500, diperoleh temperatur 2 aksen sebesar 610,437 derajat Kelvin. Sehingga H2 yang diperoleh sebesar 617,991 kilojoule per kilogram. Selanjutnya, itu setelah entalpi outlet kompresor teoritis diketahui, maka dapat mencari nilai dari efisiensi kompresor menggunakan rumus berikut, yaitu mencari entalpi H4 aksen dengan perhitungan diketahui dengan hasilnya itu 556 derajat Kelvin, sehingga didapatkan 561 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai kalor yang masuk. Didapatkan hasilnya yaitu 52136 kilojoule per second. Menghitung laju aliran udara, didapatkan hasil 69 kg per second. Dan yang terakhir, menghitung kerja kompresor, didapatkan hasil 40454,99 kJ per second. Selanjutnya, untuk data hasil perhitungan diberlakukan cara yang sama pada unit yang lain dengan beban megawatt yang berbeda juga, sehingga mendapatkan hasil pada tabel berikut ini. Baik, di sini kita dapat menyimpulkan berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Metode siklus Brighton dapat digunakan untuk menghitung efisiensi kompresor, sehingga bisa menentukan beban yang optimal di PLTG Blok 2 Grati. 2. Unit yang efisiensinya paling tinggi di PLTG Blok 2, yaitu pada unit 3 pada 100 MW, yaitu dengan nilai kerja kompresor sebesar 45.126,6 kilojoule per second. Sedangkan unit dengan nilai kerja kompresor terendah di blok 2 yaitu unit 3 pada 50 MW, yaitu 37.168,4 kJ per second. 3. Unit yang efisiensinya paling tinggi di PLTG blok 2, yaitu pada unit 2 pada 31,5 MW, yaitu dengan nilai kerja kompresor sebesar 87,88%. Sedangkan unit dengan nilai efisiensi kompresor terendah di blok 2, yaitu unit 1 pada 50 MW, yaitu 83,97%. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.